Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Triniwati dengan NIM 43219010107 dengan dosen pembimbing Dr. Lim, Aktris, MSISS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil skripsi bab 1 sampai bab 3 saya dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan meneliti wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3. Bab 1. Fenomena. Fenomena pertama terdapat realisasi target kepatuhan wajib pajak 2016 sampai 2017. Tahun 2016, jumlah wajib pajak sebanyak 20,1 juta dengan rasio kepatuhan 60,75%. Tahun 2017, jumlah wajib pajak sebanyak 16,6 juta dengan rasio 72,58%. Tahun 2018, jumlah wajib pajak sebanyak 17,6 juta dengan rasio 71,10%. Tahun 2019, jumlah wajib pajak sebanyak 18,3 juta dengan rasio 73,06%. Tahun 2020, jumlah wajib pajak sebanyak 19 juta dengan rasio 84%. Tahun 2021, jumlah wajib pajak sebanyak 19 juta dengan rasio 48,84% yang dilansir dari news.oddtc.id. Fenomena kedua yaitu Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 80% untuk tahun 2022. Walaupun lebih rendah dari realisasi 2021, target itu diukur berdasarkan jumlah penyampaian surat pemberitahuan orang pribadi. Begitu juga dengan pembayaran pajak PPh Badan yang tingkat kepatuhannya masih rendah yang dilansir dari pajaku.com 2022. Berdasarkan fenomena dapat menggambarkan naik turunnya rasio kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga berdampak pada penerimaan pajak negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak serta masyarakat merasa feedback yang diberikan pemerintah masih kurang sehingga berdampak pada perilaku pembayaran pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, untuk mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, untuk mengkaji kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Teori pelaku terencana atau Theory of Planned Behavior menurut Atzen tahun 1991 merupakan teori yang menjelaskan bahwa sikap seorang individu yang timbul karena adanya niat di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Munculnya niat itu terdiri dari 3 faktor, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan mengontrol perilaku. 2. Teori atribusi dikutip dari Amran 2018. Teori ini berisikan cara menghadapi individu dengan memahami sebab akibat. Seorang akan mencari informasi sebagai alasan mengapa orang lain melakukan sesuatu. Dalam teori ini menimbulkan perilaku individu. Perilaku individu ini terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, kepatuhan wajib pajak dikutip dari Si Ahan dan Halimah Tuchadia 2019. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi secara detail, serta ancaman dan penerapan sanksi dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk hukuman. Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci keberhasilan dari penerimaan pajak negara. Keempat, sosialisasi perpajakan. Menurut Mahadianto dan Astuti 2017, sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan Ditjen Pajak dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak untuk mengetahui tentang hal perpajakan dengan metode-metode yang tepat
untuk digunakan oleh wajib pajak. Semakin tinggi sosialisasi pajak diberikan, maka semakin tinggi juga pengetahuan yang didapatkan oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajaknya juga semakin tinggi. Yang kelima itu sanksi pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2009, sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat ditaati atau dipatuhi. Semakin banyaknya sanksi pajak yang diberikan, maka wajib pajak enggan untuk melanggar dan selalu mematuhi kewajiban perpajakannya. Yang keenam, kesadaran wajib pajak. Dikutip dari Subarka dan Dewi 2017, kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan dalam memenuhi kewajiban serta memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka sadar tentang pentingnya pajak, sehingga membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Penelitian terdahulu yaitu pada variabel sosialisasi pajak yang sebelumnya diteliti oleh Muhyudi Mahadianto dan Apri Dwi Astuti tahun 2017. Dengan hasil sosialisasi pajak tidak didukung, peneliti Stefani Siahan dan Halimatusyadiah tahun 2018. Dengan hasil tidak berpengaruh, peneliti Ilham Surya Permana Putra dan Bambang Suryono tahun 2020 dengan hasil berpengaruh signifikan. Variabel pajak sebelumnya diteliti oleh Amran 2018 dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Peneliti Ilham Surya Permana Putra dan Bambang Suryono tahun 2020 dengan hasil tidak berpengaruh signifikan. Peneliti Deanti Kurnia Novela Sari dan Wiwik Utami 2020 dengan hasil berpengaruh positif. Pada variabel kesadaran wajib pajak sebelumnya diteliti oleh peneliti Joni Subarka dan Maya Widya Dewi tahun 2017 dengan hasil berpengaruh positif. Peneliti Nahda Fistra Karnedi dan Amir Hidayatullah tahun 2019 dengan hasil tidak berpengaruh. Peneliti Asrinanda Yosi Dian Rimala tahun 2018 dengan hasil berpengaruh signifikan. Kemudian ada rangka pemikiran dan hipotesis. Variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, untuk X1-nya itu sosialisasi perpajakan, untuk X2-nya itu sanksi pajak, untuk X3-nya itu kesadaran wajib pajak. Berdasarkan kajian teori dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti membuat hipotesis yang diajukan seperti hipotesis 1, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 2, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 3, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian bab 3, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Dikutip dari Sugiono tahun 2008, dengan desain penelitian kausal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik penelitian yang bersifat sebab akibat dan bertujuan untuk mempengaruhi antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3 dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 1.189 wajib pajak. Dikutip dari Putra dan Suryono tahun 2020, sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari bagian populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada metode analisis data, yaitu statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, sum, dan rank. Kemudian ada uji kualitas data, yaitu uji validitas, uji reliability,
normalitas, kemudian ada uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, kemudian ada uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat, kemudian ada uji koefisien regresi secara simultan atau uji F, kemudian ada uji signifikansi parameter individual atau uji T. Terakhir ada analisis linear berganda. Dari hasil analisis linear berganda, maka dapat rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E dengan keterangan Y sama dengan variabel kepatuhan wajib pajak, A sebagai konstanta, X1 sebagai variabel sosialisasi perpajakan, X2 sebagai variabel sanksi pajak, S3 sebagai variabel kesadaran wajib pajak, B1, B2, dan B3 sama dengan koefisien regresi, E sama dengan error. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.